Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Maaf ya teman-teman, lagi batuk ini. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi, apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang love reading ya. Kita lihat ada apa di sini. Semoga terjadi hal-hal yang baik, afirmasikan yang baik-baik ya teman-teman. Ambil positifnya, kita buang negatifnya. Baiklah teman-teman, di sini aku nggak tahu ya apakah kamu atau dia. Jadi memang ada keinginan untuk berkomunikasi kembali nih sama kamu ya. Mungkin mulai membuka blokirannya, atau akan bertegur sapa ya melalui chatting atau telepon ya. Atau ini hanya sekedar harapan kalian nih, bahwa ada seseorang yang membuka blognya untuk berkomunikasi lagi dengan kamu. Ya, nah di sini kamu merasakan adanya koneksi yang kuat terhadap seseorang tersebut. Jadi penuh dengan tanda tanya nih, ya, kenapa sampai sekoneksi ini, bisa sekuat ini? Padahal mungkin kamu udah tahu ya penyebabnya, alasannya apa yang terjadi dalam hubungan kalian. Nah, tapi di sini punya keyakinan kuat bahwa apapun yang terjadi dalam hubungan kalian, kamu yakin dia itu soulmate-nya kamu gitu. Nah, di sini kamu sedang mencoba mencari jawaban melalui intuisi yang kamu cari, kamu pelajari, atau kamu telaah nih, ya. Bahwa hubungan kamu sama dia itu ada kaitannya dengan third party. Jadi third party-nya itu tidak melulu tentang orang ya. Bisa ada fire, bisa dia selingkuh, bisa juga keluarga, bisa juga pertemanan, ataupun pekerjaan ya, workaholic. Nah, sepertinya kalian banyak nih berdealing dengan seseorang yang workaholic, mengejar pencapaian, target, sehingga mungkin kurang waktu sama kamu, atau membagi waktu dengan kesibukannya. Nah, aku lihat di sini kayak kamu itu ngerasa ada situasi yang tidak balance ya, atau pengabaian. Nah, dari pengabaian situasi tersebut, di sini ada sesuatu yang dicari, dibongkar. Artinya ketahuan nih, sehingga ada hubungan yang memang sudah ambyar, atau hubungan yang sudah berakhir. Tapi dalam situasi hubungan yang aku lihat ya belum benar-benar berakhir ya. Bisa jadi memang gambarannya seseorang ini memang masih memikirkan kamu, atau memang ada sesuatu yang validasinya itu harus dituntaskan dalam hubungan kalian. Ya. Jadi hubungan ini tuh penuh dengan pilihan. Konsepnya sudah tahu, ada pilihan yang sebenarnya mungkin saja sudah bisa kamu lakukan sendiri tanpa harus mencari gambaran ke sana kemari. Cuman di sini perasaan tadi itu sudah terlanjur kuat.
perasaan tadi itu sudah terlanjur dalam, sehingga yang terjadi adalah sulit untuk move on. Misalnya ya, atau sulit untuk melepaskan kenangan dia, atau melepaskan koneksi satu sama lain, ya. Jadi kecewa, terluka dengan harapan-harapan yang bisa dikatakan dengan janji-janji palsu atau PHP, ya. Jadi ini ada yang stalking kalian nih saat ini. Ada yang sedang mengamati kalian dari kejauhan, tapi sepertinya nggak berani melakukan suatu pergerakan. Jadi terlalu banyak pengabaian di sini. Dengan kesibukannya dia, atau dengan kesenangannya dia. Entah itu kesibukan kerja, atau kesenangan, ya nggak tahu ya. Jadi chatting mungkin ya, playing around gitu. Mungkin, tapi ya aku lihat ada sisi hebat dalam diri kamu. Sekalipun kamu sudah tahu kondisinya seperti apa, sekalipun kamu sudah tahu situasinya menyakitkan, ada harapan-harapan yang masih kamu letakkan. Makanya tadi ada intuisi yang sedang kamu tajamkan. Jadi kamu itu punya satu keyakinan, cepat atau lambat ya. Ini energi orang pasti akan datang lagi nih. Cepat atau lambat, ya caranya entah seperti apapun, ini ada penyelesaiannya. Ya minimal datang untuk menjelaskan sesuatu gitu. Jadi aku nggak tahu ya, apakah kamu yang di posisi itu atau ini yang berbalik, atau vice versa. Jadi beberapa di antara kalian di sini banyak yang dimanfaatin nih. Kalau aku lihat ya, banyak yang bisa dikatakan mungkin berhubungan dengan seseorang yang banyak keinginan, banyak kemauan, ya. Boros mungkin, ingin ini, ingin itu. Tapi lebih banyak mengandalkan kamu daripada mengandalkan apa yang dia miliki. Karena aku lihat dia cuman kayak masih dalam situasi yang kurang nerima gitu kelemahan kamu. Jadi dia itu cuman mau menerima kelebihannya kamu aja gitu. Ya bisa kasih saran besar ya kepada diri kalian. Mungkin buat kalian yang masih di kubu halu nih, mungkin masih menunggu ya. Ini ada gambaran kedepannya hubungan kalian itu solid lagi, kembali lagi. Tapi circle-nya masih sama. Punya potensi untuk ujung-ujungnya meninggalkan kamu lagi. Jadi punya potensi dalam artian mungkin kalaupun dia kembali lagi atau terkoneksi lagi antara kamu sama dia, yang terjadi adalah sisi manipulatifnya itu belum bisa dia hilangkan, ya, belum bisa dia hilangkan dari diri dia. Yang dia inginkan itu adalah kenyamanan, ketenangan. Nah, beberapa di antara kalian, kalaupun dia balik lagi, artinya ada maunya gitu. Jadi kayak kamu itu akan kehilangan sesuatu lagi yang kamu miliki. Entah itu materi, entah itu perasaan, entah itu pengorbanan-pengorbanan lainnya. Ya, ibarat kaca yang sudah pecah sekalipun, misalnya bisa diperbaiki dengan cara dilem, tapi sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, yang terjadi. Ya, kalaupun balik lagi, ya yang terjadi adalah pilihan terakhir. Tunggu dia benjol dulu, atau tunggu dia mengalami kegagalan-kegagalan atau kesakitan-kesakitan, maka energinya akan membuat dia berbalik arah lagi, kembali sama kamu. Tapi kalau dia belum selesai dengar hingar-bingarnya dunia, ya, aku lihat dia di sini energinya masih slow motion banget nih. Ya, kembalinya nanti. Kalaupun diri kamu itu hanya ada yang dia inginkan. Entah itu materi, kepuasan lainnya, gairah atau kenyamanan-kenyamanan. Karena dia tahu di sini tuh kamu itu akan luluh sama dia. Karena dia punya satu keyakinan. Sejauh apapun dia pergi, ketika nanti dia balik lagi ke kamu, dia percaya diri banget nih kalau kamu itu pasti bakal nerima dia. Ya. Tapi ya saranku, pikirkan kembali. Kalau dia memang balik dengan versi terbaiknya, ya silakan kamu terima.
Tapi kalau dia balik, ujung-ujungnya hanya untuk memanipulasi kamu dan akhirnya membuat kamu ditinggal lagi. Atau kalau dia balik, ujung-ujungnya hanya untuk mengghosting lagi. Jadi saran aku, fokuskan dulu pada diri kamu sendiri untuk menajamkan lagi intuisi kamu, ya. Nah, aku lihat memang ke depannya kamu itu punya prospek lagi bersama lagi. Tapi nggak ada perubahan di sini. Sia-sia aku lihat ya. Jadi kembalinya pun masih dengan circle yang gitu-gitu aja. Atau sama itu dia perasaan dia ke kamu itu saat ini ada keinginan untuk bertemu gitu. Ada keinginan untuk bertemu sama kamu lagi, cuman lagi mencari cara. Lagi mencari alasan atau mencari apapun yang menurut dia bisa dijadikan senjata untuk datang ke kamu. Ya. Nah, kemudian di sini masih ada sayang sebenarnya, masih ada cinta, masih ada ketertarikan yang dia rasakan terhadap diri kamu. Tapi juga masih ada yang harus dia buat nih. Jadi kalian ini ibarat orang yang berpasangan. Ya, bisa memiliki fisiknya mungkin, tapi nggak bisa memiliki perasaannya. Atau sebaliknya, bisa memiliki perasaannya, tapi nggak bisa memiliki fisiknya. Nah, beberapa di antara kalian masih ada yang menjalin hubungan sampai hari ini, tapi sepertinya on off ya. Jadi kayak ada tanda tanya besar dalam diri kamu. Kenapa? Ada batasan-batasan untuk menghubungi dia. Komunikasinya tadi itu ada batas-batasan tertentu yang memang dia ciptakan untuk bisa koneksi sama kamu. Nah, ini yang mungkin akan sedikit banyak membuat kamu itu harus memutuskan sikap, tindakan kamu itu seperti apa. Ya, dibilang kembali ya kembali, kalau yang sedang tidak bersama ya. Tapi paling banyak yang sudah enggak bersama. Karena di sini ada energi unblock ya, mengharapkan buka blokiran, komunikasi lagi. Cuman, kalaupun dia kembali, yaitu tidak dalam konsep perubahan besar. Hanya seperti sebelumnya ya, ujung-ujungnya ya gitu-gitu lagi. Ujung-ujungnya punya potensi meninggalkan lagi gitu. Nah, di sini kamu itu hanya menginginkan kestabilan. Cuman aku nggak tahu ya, apakah kestabilan ini mengacu atau mengarah kepada kalian, ya, atau mengarah kembali sama dia gitu. Jadi stabil lagi, atau kamu ingin stabil dengan diri kamu sendiri, atau dengan kesenangan kamu gitu. Jadi di sini nih ibarat cinta bertepuk sebelah tangan, capek di kamunya, ya. Kamu yang banyak berjuang terus atau banyak melakukan pengorbanan, dan ini belum usai ya. Kalau aku lihat circle kalian ini masih panjang, apalagi kalau yang dalam potensi belum sadar nih, jadi masih baru-baru, mungkin masih hangat-hangatnya gitu ya. Jadi ini tuh harusnya bisa menjadi satu hubungan kalian. Ya, kalau memang belum menjadi satu, artinya ada pembelajaran yang harus kalian petik dari kejadian demi kejadian ini. Nah, ketika kamu bersama dia, ada pemahaman-pemahaman yang harus kamu pahami. Bukan sekedar intuisi ya, bagaimana cara untuk membalikkan dia kepada diri kamu. Tapi intuisi bagaimana cara kamu membalikkan diri kamu seperti saat belum ketemu dia gitu. Jadi ini tentang pembelajaran dalam hubungan kalian. Artinya hubungan kamu sama dia ini masih mengandalkan atau masih bergulir dengan yang namanya forgiving atau learning ya. Mungkin akan ada energi dia minta maaf lagi. Ya, datang kembali. Mungkin kamu harus juga memaafkan. Entah dari memaafkan dia atau memaafkan diri kamu sendiri. Tapi di sini ada sesuatu yang harus kamu petik dari hubungan kamu tersebut. Maka bijaklah dalam menjalin satu komunikasi atau menjalin satu hubungan, ya, atau mengamati satu situasi nih. Oke? Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku.
tetap bijak dalam menyikapinya. Terima kasih. Dadah.